Terima kasih Mbak Ayu, Romo Kardinal, Bapak Ibu sekalian, para pemuka agama dan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama saya ingin mengucapkan selamat dulu kepada LDD untuk ulang tahun yang ke-6. Lalu yang kedua terima kasih Romo Kardinal atas pengantarnya tadi itu menjadi kerangka besar bagi kita semua dan saya yakin 4 ensiklik Paus Fransiskus itu semuanya arahnya sebetulnya adalah compassion ya. Nah, kalau bicara tentang akar rumput, Mbak Ayu, jadi begini, 2 tahun yang lalu di akhir tahun di awal tahun 2023, saya diundang oleh Dicastery of Interreligion di Vatikan. Itu undangan untuk pertemuan para perempuan dari organisasi agama yang bergerak untuk culture of encounter atau ruang perjumpaan. Jadi kami waktu itu ya bertemu dengan Bapak Suci juga waktu itu. Nah di sana kami ketemu dengan banyak sekali pelaku akar rumput dan ternyata bukan hanya di Indonesia saja, tetapi karena memang nilai-nilai luhur itu dia ada pada semua agama secara universal kan begitu ya. Nah, tetapi yang menarik adalah kita bisa berjumpa tanpa dasar keimanan, itu bisa. Tetapi sebagaimana ensiklik pertama Paus Fransiskus yang Lumen Fidei, cahaya iman, itu akan sangat berbeda ketika perjumpaan itu dipicu oleh atau didorong atau dilandasi oleh keimanan. Entah bagaimana nilai spiritualitasnya menjadi jauh lebih besar. Menjadi tidak sekedar antar manusia, tetapi kita membawa cahaya ilahi itu ke dalam pertemuannya. Nah itu yang dicoba dilakukan oleh teman-teman jaringan Gus Durian di berbagai tempat. Dulu jujur kami lebih fokus kepada teman-teman di NU gitu. Tetapi suatu ketika ada Asian Youth Day dari Gereja Katolik, saya ketemu dengan Romo Kardinal Dharma Atmaja. Lalu Romo Kardinal Dharma Atmaja waktu itu menyampaikan begini, Mbak Lisa pokoknya dimanapun jaringan Gus Durian harus ngajak warga Katolik, begitu. Wah, karena yang dawuh Romo Kardinal yang menyampaikan itu Romo Kardinal Dharma Atmaja yang adalah salah satu tokoh yang sangat dihormati oleh Gus Dur. Saya serius juga karena itu kemudian kita memperkuat gerakan lintas iman di akar rumput itu. Nah yang paling penting sebetulnya begini Mbak, jadi masyarakat itu kan akan membentuk nilai-nilai. Tetapi sebagian masyarakat adalah orang awam, sebagian besar masyarakat adalah orang awam. Maka mereka akan mengikuti siapa yang membentuk nilai-nilai itu. Nah kita mengakui bahwa mayoritarianisme atau mental set mayoritas minoritas, apalagi kalau didasari oleh agama, itu seringkali kemudian membentuk nilai-nilai di masyarakat. Gitu. Jadi kalau sikap mayoritas minoritas itu sangat kuat dibawa dan ditumbuhkan di masyarakat, yang terjadi kemudian mereka yang lemah itu jadi ada basis agamanya juga gitu, lemah secara basis agama. Dimanapun itu agama apapun, yang mayoritas punya kecenderungan untuk kemudian memunculkan sikap-sikap lebih merasa berprivilege begitu. Nah karena itu saya membaca semua ensikliknya Paus Fransiskus begitu karena saya banyak menulis tentang beliau. Yang terakhir ini kan The Sacred Heart ya sebetulnya Romo Kardinal di Hati Kudus di Lexit Nos gitu ya. Dilalah saya sempat mendengar beliau khutbah sedikit tentang itu waktu akhir tahun lalu saya kembali ke Vatikan waktu itu. Nah, beliau mengingatkan bahwa kita ini kok masyarakat kita, peradaban kita itu punya
semangat throw away world. Dunia yang gampang sekali membuang. Kita tidak bisa melayani para lansia, kita buang, kita pinggirkan. Kita melihat teman-teman yang punya disabilitas, kita buang. Buruh tidak dibutuhkan lagi oleh perusahaan, dibuang. Itu semua ditulis di dalam, sebetulnya itu ditulisnya di Fratelli Tutti, di ensiklik yang Fratelli Tutti. Tetapi throw away world itu jauh dari compassion. Kenapa kok begitu? Ya karena kita tidak punya compassion, kita tidak punya sikap welas asih dan kita tidak punya bela rasa. Nah, sekali lagi nilai-nilainya muncul tidak dalam masyarakat, itu PR-nya. Jadi ruang perjumpaannya memang diproduksi atau dibuat, tapi kalau nilai-nilainya tidak ditumbuhkan, ruang perjumpaan itu juga akan hampa. Tapi kalau kita memastikan bahwa nilai-nilai itu ditumbuhkan, maka ruang perjumpaan itu menjadi sarana yang akan merealisasikan begitu. Jadi kalau di dalam dunia muslim itu kan ada keseimbangan hablum minallah, hablum minnanas, hablum minal alam ya. Hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan manusia, sesama manusia begitu. Dan hubungan dengan alam. Nah, ketika nilai-nilainya itu muncul, maka dia akan bisa memaknai perjumpaan itu dengan baik dan muncul compassion-nya gitu. Sayangnya yang sering terjadi itu tidak begitu. Kita yaitu throwaway society itu. Jadinya semakin kuatlah warga dunia ini hidup dengan sikap menang-menangan, mayoritas minoritas, berkuasa atau tidak berkuasa. Dan saya rasa ini yang kita diingatkan oleh Paus Fransiskus sebetulnya bahwa ayo kembali ke iman sebagai landasan kita untuk bergerak, lalu dari situ ditarik kemudian ke bagaimana merawat rumah bersama bumi ini. Kita itu kan dibatasi oleh negara-negara ya. Kita bisa mengusir orang yang menurut kita itu tidak sesuai dengan kedaulatan negara kita. Tapi kita tidak bisa mengusir siapapun dari planet bumi. Mau tidak mau kita harus hidup bersama di planet bumi ini. Mau agamanya apa, sukunya apa, negaranya apa. Kita hidup bersama di planet ini. Maka perilaku-perilaku merawat rumah bersama itu kemudian menjadi sangat penting. Saya ingin memberi contoh soal bagaimana menumbuhkan nilai dari lingkungan NU. NU itu sering sekali, Nahdlatul Ulama itu sering sekali disebut sebagai organisasi yang paling ramah kepada orang dari agama yang berbeda. Betul tidak? Sering sekali disebut seperti itu. Maaf Pak Sukidi. Kita organisasinya beda. Sesama muslim tapi. Lalu orang bahkan dari kalangan umat Islam sendiri ada pertanyaan, kenapa orang NU kok lebih ramah dengan orang-orang yang berbeda agama begitu. Tetapi di NU itu ada nilai fondasi, nilai fundamental atau foundational yang kami sebutnya nilai aswaja an-nahdiyah. Itu wasatiyah, tawasud, tawazun, tasamuh. Nah, tasamuh itu toleransi. Nah, toleransinya NU itu sebetulnya tidak dimulai dari toleransi kepada kelompok yang agamanya berbeda atau sukunya berbeda. Tetapi karena di dalam NU diakui 4 mazhab imam dalam Islam yang berbeda. Jadi kita sudah terbiasa dengan perbedaan-perbedaan. Nah, ketika kita terbiasa dengan perbedaan, maka kemudian lebih mudah kita belajar untuk menghormati pihak lain. Dan karena itulah warga NU kemudian lebih slow, lebih lebih inklusif, lebih embracing itu karena ada itu. Gitu. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kita bisa memenangi pertarungan soal nilai-nilai luhur ini, compassion ini, terutama di akar rumput. Begitu Mbak, terima kasih. Terima kasih banyak, tepuk tangan untuk Ibu Alisa Wahid. Tentu saja kita tahu Ibu Alisa Wahid adalah putri dari